Subhanallah, saya ditanya khusus tadi sama itu tadi direkturnya Besi yang ada di gua. Bagaimana sejarahnya ini namanya Pak Hasan ini? Apa ini sampai ketemu? Jadi saya sebut yang paling perlu kita ceritakan sama orang itu nama ini kita salah istihara masing-masing. Saya bilang sama teman-teman, kita salah istihara dulu baru kita tetapkan ini nama. Nah, sama juga ada yang adik-adik ini ya. Saya panggil adik-adik saja karena saya memang paling tua. Saya di Ibu Ira dengan Pak Samsudin. Saya sekarang menjelang 64, Maret nanti 64 tahun saya. Ya. Tapi saya itu ya mohon maaf, tidak ada saya putih rambutku itu. Tidak pernah kena smear ini. Ya ini saya kasih hadiah kepada bukan terlambat. Kita punya cucu kan ada. Nanti cucu. Karena saya tidak pernah juga bayangkan akan seperti ini efeknya. Jadi dulu itu waktu musabaqah tilawatil Quran tingkat Indonesia itu kebetulan gua jadi tuan rumah. Dan tamu-tamu itu dibagi ke rumah saya kebagian khalifahnya apa namanya itu kalau rombongan musabaqah itu kafilahnya Minangkabau yang tempatnya rumahku. Saya masih umur begini saya SD kelas 3 saya SD. Nah, itu setiap pagi itu pimpinan rombongannya itu perempuan ya karena saya anak-anak kan senang dipeluk-peluk. Kalau sekarang tidak ada yang berani lagi kan. Saya pagi langsung dipeluk sama itu pimpinan rombongan dari Minangkabau itu, baru sambil dia bisik-bisik, nak nanti kalau kau masuk kamar mandi setiap mau buang air tutup kepala dengan handuk ya. Apa saja yang, tapi kan biasanya yang gampang itu kita pakai handuk masuk di kamar mandi, dan jangan lupa doa dihindarkan dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Itu doanya itu masuk kamar mandi. Kita tutup ini kepala, dan itu saya amalkan sejak saya tahu sampai sekarang baru saya tahu efeknya ya. Jadi begini, anaknya nanti cucunya amalkan ini daripada beli smear ya. Kalau ini pesan dia tidak smear karena Ibu Ira care dengan ada tidak peduli juga mau hitam mau putih. Nah, tapi ada orang yang ya setiap mau keluar itu smear rambutnya tuh. Saya alhamdulillah. Jadi itu karena jadi semua perempuan juga bisa berdampak seperti itu. Ya. Karena memang kalau saya hubungkan dengan teori mengenai kesehatan, ilmu kesehatan, itu kita buang air besar itu kan mengeluarkan H2S kan, sama dengan kalau kita kentut yang keluar itu H2S. H2S ini larinya ke atas. Makanya waktu kita anak SD itu di kelas biasa dan kentut langsung karena bajunya yang dicium, karena pasti baunya lari naik kita. Nah, itu langsung menyerang rambut. Ya jadi maknanya kita tutup supaya H2S-nya itu tidak masuk di rambut. Tapi yang jelas Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk kita amalkan. Jadi ini pengikutan dari, karena Rasulullah memang suri tauladan kita kan. Kemarin saya sudah jelaskan ada di video itu jelas sekali. Sebagai panutan Rasulullah kita harus mengikuti seluruh yang diperbuat oleh Rasulullah ya, termasuk makan minum ya. Dan terbukti secara ilmiah itu apa anjurannya Nabi, minum berdiri tidak boleh, makan berdiri tidak boleh. Itu semua anjuran Nabi itu kan, dan dibenarkan oleh teori kesehatan. Jadi makna yang saya mau ceritakan, mari kita bangun kebersamaan, keikhlasan ya, dan terbuka ya. Saya gunakan manajemen paus ini terbuka, semua orang tahu apa yang menjadi kebijakan kita. Ya, sampai uang itu tidak ada yang disembunyi
pencatatannya silakan buka, karena kan ini kita sudah ikhlas meniatkan pausi ini untuk pelayanan dengan dua harapan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu harapan kita ya. Jadi saya minta mari kita bangun kebersamaan itu. Dan saya sudah bilang sama semua pemegang saham, kita tidak mau makan sendiri. Makanya sistem kita dalam penggajian itu persentase, karena itu yang usaha kita dan keberkahannya dilihat dari situ. Nah, jadi termasuk itu cabang-cabang nanti di semua kabupaten seluruh Indonesia, provinsi, kita bagi hasil. Berapa kau dapat, tapi bagi hasilnya kita sudah tentukan. Pimpinan pusat dapat berapa persen, provinsi berapa persen, kemudian di bawah itu berapa persen, sehingga uang yang masuk langsung dikali saja. Nah, dan semua dibagi dari pusat, karena uang kan masuk dulu di pusat semua. Transaksi yang ada di Papua pun juga itu masuk dulu di sini ya, begitu ya Pak Direktur. Nah, dari sini berdasarkan kesepakatan presentasi itu dibagi. Ada memang cara-cara kita untuk bagaimana kesejahteraan itu bisa kita peroleh, karena kita kan semua kita punya rezeki. Satu pun juga tidak ada yang tidak punya rezeki. Jadi kalau kita halang-halangi rezekinya orang yang dari kita itu, wah, kita dapat pertanyaan besar di hari kemudian. Bisa saja kita tidak dapat dari pausi, tapi rezeki kan macam-macam datangnya dari Allah. Kita sehat itu sudah luar biasa ya. Kita bisa ketawa-ketawa sama teman-teman sudah luar biasa. Jadi saya kira mari kita jaga ini persatuan dan kesatuan. Dan apa yang menjadi penugasan itu sudah hasil seleksi yang kita tetapkan. Kita janjikan bahwa selama berjalan ini itu sebenarnya dalam proses seleksi ketahuan. Tapi kita tidak mau mencederai seseorang. Ya kalau kemampuannya seperti itu mau diapakan? Tidak bisa juga kita kasih tanggung jawab yang di luar kemampuannya, karena kita mau sejahtera dunia dan akhirat, itu prinsipnya kan. Kalau kasih tugas yang tidak bisa dikerjakan kan tidak sejahtera namanya, selalu stres, bahaya. Jadi itu saya punya harapan. Kemudian yang kedua, jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Persoalan pribadi pun juga silakan kita bisa ajak komunikasi, karena bisa saja dengan pengalaman yang saya miliki bisa membantu dalam mencarikan solusi ya. Tapi jangan juga terlalu mengharap kepada manusia. Manusia semua terbatas dan semua punya persoalan. Cuma ada orang yang pintar mengendalikan persoalannya sehingga dia tidak kelihatan ya, tidak ketahuan. Saya itu alhamdulillah memang ada tempat konsultasi yang kita anggap ini mengenai persoalan pribadi seperti apa. Tapi yang paling pokok, semua persoalan diadukan kepada Allah. Tidak ada yang kalah itu. Itulah gunanya kita dikasih kesempatan bersalat tahajud. Ya. Jadi salat tahajud itu tempat pengaduan seluruh persoalan kehidupan kita. Ya, jangan ditinggal. Karena ini amalan Rasulullah yang selalu harus kita ikuti. Kemudian yang kedua, sebelum keluar rumah salat duha dulu. Itu yang mengundang rezeki. Satu hari itu jaminan tidak kesal dengan salat duha. Karena kita sudah minta, ya Allah kasih saya yang terbaik hari ini. Jadi kalau ada persoalan yang berat, itulah yang terbaik. Kalau kita tidak salat duha mungkin lebih keras itu. Jadi kalau ada apa-apa terjadi di hari itu, itulah yang terbaik. Karena kita sudah minta di salat duha. Dan salat duha itu yang mengundang rezeki. Ya. Itu yang mengundang keberkahan. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi intinya bahwa apapun juga dalam kehidupan kita ini mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat, konsultasi kita itu kepada Allah. Nanti itu baru ditindaklanjuti dengan teman-teman kita. Ada kita punya teman menjadi kepercayaan kita. Termasuk saya ini bersedia untuk ditempati konsultasi, karena alhamdulillah saya itu ya memang
ada saya punya kebanggaan tersendiri itu dalam keluargaku sendiri ya. Adik-adikku tidak ada yang terlambat kawin. Alhamdulillah. Itu perlu di-share ya. Ini penting saya penting saya sampaikan karena ya tidak apa-apa ya. Jadi begini. Itu juga kebutuhan kita itu selalu disebut-sebut. Karena malaikat itu ada di samping kita, mengaminkan. Tugasnya malaikat satu saja, mengaminkan apa yang kita buat. Jadi kalau ada sesuatu yang segera mau dituntaskan, selalu dibicarakan, selalu doakan. Ya, dan yang paling makna itu doa itu jadi salat fardu, salat sunnah. Tapi salat sunnah itu salat tahajud nomor 1, salat duha nomor 2 ya, salat sunnah. Salat rawatib dengan itu juga menutupi kekurangan kita dalam salat. Jadi intinya di situ. Saya punya teman saya dekat. Saya berikan amalan seperti itu. Ini saya baru dapat WA-nya kemarin. Dia sudah umur tidak bisa punya keturunan karena umurnya sudah 47 barangkali. Tapi tetap dia dapat jodoh, subhanallah ya. Saya kemarin lihat ini, saya punya teman kuliah dulu di UNAS, S2 lain jurusan, orang Bulukumba. Saya lihat di WA kemarin dia sudah mepetua, dan saya bilang ya subhanallah ini, alhamdulillah, menjelang umur 50 tahun baru dapat jodoh. Ya, tapi memang jodoh itu kan Allah yang menentukan, tapi keputusan Allah bisa berubah dengan doa yang kita panjatkan kepada, begitu ya Ustaz. Jadi keberkahan ini ya insya Allah mudah-mudahan memang di dalam genggaman kita dan kita mau buktikan. Nah, itulah sebabnya saya minta kepada kita semua ini, jangan setengah-setengah, kita bersungguh. Disinilah jalannya kita ini, karena melakukan pelayanan itu, jadi ini pelayanan umat ini, itu memang dampaknya dunia akhirat, ya, kebahagiaan dunia akhirat, dan kita ada dalam keberkahan. Sudah baca semua tuh kemarin 2 video yang saya kirim itu, ada saya kirim itu di manajemen dengan itu mengenai makna keberkahan. Ya, saya kira itu sudah, dan itu kita tidak pernah dapat itu sebelum menetapkan itu genggaman keberkahan. Betul-betul berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan yang paling terakhir sekali, menyampaikan pesan untuk diberi pelayanan itu sudah tercatat, itu akan memberatkan kita punya timbangan di hari kemudian, insya Allah. Jadi jangan bosan-bosan mengajak orang. Ya, tadi pagi saya dapat lagi kiriman dari anak saya. Saya kirim Pak Direktur Teknik, satu tim yang lebih 50 orang itu memang profesinya sebagai kurir. Ya alhamdulillah, saya kirim ke Pak Direktur Teknik. Nanti karena saya sudah kirimi kurang lebih 12, masih ada kurang lebih yang 40 itu, nanti saya bagi untuk masing-masing melakukan komunikasi supaya 50 itu bisa masuk semua sama kita, karena dia kan kelebihannya sudah ada pengalaman kan, dan terbagi di Makassar, Goa dan sekitarnya itu. Jadi nanti dihubungi saja, tapi saya punya harapan terutama di masjid-masjid itu jemaah itu harus disampaikan, karena kita memang mau menyandarkan diri pelayanan kita itu dari masjid. Kenapa masjid? Karena masjidlah itu menjadi jaminan orang yang sudah keluar masuk masjid, pasti itu janjinya Allah akan dia dapatkan sebagai penghuni surga. Dan penghuni surga begini, kenapa saya anjurkan? Karena begini, nanti pada suatu hari ketika Allah sudah mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita yang divonis masuk surga, itu kita bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, masih ada temanku ini dari Pausi 3 orang, belum bisa lihat ini Allah, padahal sama-sama kayak ini mau melakukan pelayanan kepada umatmu ini. Saya
mohon kepada Allah kalau bisa dia dimasukkan dalam golongan yang akan masuk surga inilah. Dicari itu. Allah memerintahkan malaikat, carikan ini temannya ini. Karena daripada dia di surga itu tidak ada lagi keluh kesah. Kasih kami apa yang dia mau sebelum masuk supaya di dalam tidak ada urusan. Dicari ki. Jadi kalau misalnya ada di antara kita tidak kelihatan nanti di surga, cari ki. Ya Allah, Pak Hasan saya belum lihat ya Allah. Dia ini bagian dari kelompokku di dunia. Saya dicari oleh Allah, sama juga dengan saya. Allah, masih ada ini temanku dari Pausi. Jadi tidak ada salahnya ya. Gunakan waktu seoptimal mungkin untuk semua ungkapan-ungkapan kebaikan. Dan kalau ada hal apapun juga itu, saya bersedia untuk menerima. Dan jangan lihat jamnya, jam berapapun juga saya biasa terganggu. Sudah biasa saya terganggu malam-malam ini. Ya itu saya dilatih 5 tahun untuk seperti itu. Saya kepala Kesbang itu saya selalu cerita. Jam 3 Pak Dandin telepon saya, jam 4 subuh Pak Kapolres telepon saya. Pak Bupati jam 12 malam sering itu kita terima teleponnya. Untuk mengatasi, karena Kesbang itu kan menjaga keamanan dan ketertiban seluruh goa. Dan saya dilatih kursus lanjutan Intel di pusatnya polisi di Megamendung itu. Ternyata ada teorinya itu Intel, yang kalau kita pikir mustahil. Ini bapaknya polisi, saya kira pernah dapat itu teori Intel. Jadi saya ditanya, Pak Hasan dari mana? Dari gua Pak. Gua itu yang paling susah dijangkau secara tepat mana? Saya contohkan Malino saja. Malino Pak. Kamu sebagai seorang Intel harus bisa mendengarkan rambut yang jatuh di Malino. Mustahil toh? Jangan kan rambut kelapa saja di luar kita belum tentu kita dengar. Tapi dengan ilmu Intel, rambut betul-betul bisa kedengaran yang jatuh di Malino. Ya. Makanya sekarang itu polisi 15 menit jika jadi yang ketahuan nih. Itu karena ilmu Intel yang dipakai. Ya. Kalau saya terangkan ini hari ya tidak pulang kita sampai sore ini. Nah Songkolo sudah menunggu juga. Dengan salat ya, harus salat. Jadi mungkin dari saya itu dulu sekedar pengantar ya. Silakan Pak Direktur dilanjutkan dari saya. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.